Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin menunjukkan tata cara cangkok susu pada tanaman mangga ini. Dan ini merupakan video terusan dari video kami sebelumnya mengenai tata cara mencangkok menggunakan akar bantu dengan metode himpit akar. Kedua metode cangkok tersebut kami lakukan pada tanaman yang sama, di mana kami ada kepentingan karena ini bagian bawahnya terkelupas kulitnya, dan karena mangga ini merupakan salah satu jenis yang unggulan yaitu dari jenis Yuen, maka kami berusaha untuk menyelamatkan ranting bagian atas. Ada 3 percabangan yang nantinya kita akan lakukan cangkok. Dengan demikian 3 ranting di bagian atas bisa kita manfaatkan sebagai bibit baru. Jika menggunakan teknik himpit akar, maka keratan batangnya nantinya tidak akan ikut tertanam, hanya bagian akar bantunya saja yang ditanam. Berbeda dengan cangkok susu, di mana akar bantu dan juga keratan pada batang utama itu nantinya akan dilakukan penanaman, sehingga nanti akar yang keluar adalah akar dari akar bantu dan juga akar yang muncul dari keratan batangnya. Maka dengan demikian metode cangkok susu akan lebih baik dibandingkan dengan metode himpit akar. Bibit akan lebih kuat perakarannya dan tentunya akan berimbas terhadap pertumbuhan dan kecepatan untuk pembuahannya. Namun salah satu kelemahan dari teknik cangkok susu adalah eksekusinya yang lumayan sulit. Kesulitan yang mendasar adalah memasang plastik, kemudian mengisi plastik dengan media tanam atau kokopit, menata dan meratakan kokopit sehingga semua perakaran bisa tertimbun di dalamnya. Bagi yang belum terbiasa, ini tentu akan menjadi hal yang sangat sulit. Namun kami menemukan tata cara cangkok susu yang mudah dan simpel dan cocok untuk para pemula. Kami mulai untuk melakukan pengeratan terhadap batang yang dilakukan cangkok. Panjang keratan antara 3 sampai dengan 5 cm. Jika tidak ada alat untuk pengerat, bisa menggunakan pisau. Setelah dilakukan pengeratan, hal selanjutnya adalah mengupas kulit dari batang. Kupas kulit secara melingkar dan usahakan jangan sampai ada yang tertinggal. Ciri tanaman dalam kondisi sehat adalah saat melakukan pengelupasan kulit itu akan lebih mudah. Kandungan kambium yang berbentuk air itu relatif lebih banyak. Setelah kulit terkelupas semua, bersihkan kambium dengan menggunakan pisau bagian belakang. Tujuannya adalah kulit yang sudah kita kupas tidak menyatu kembali, sehingga nantinya keratan bagian atas itu akan terbentuk calon akar pada batang ini. Eksekusi selanjutnya adalah membuat sayatan pada batang yang dilakukan cangkok, di mana ini nantinya akan dijadikan titik temu dengan akar bantu. Sayat batang sampai ketemu dengan kayu, dan jangan sampai lapisan kulitnya masih tersisa pada sayatan. Sayatan diusahakan rata sehingga nanti akan memudahkan proses antara sambungan batang dengan akar bantunya. Sayatan bisa dilakukan berulang sampai ketemu dengan titik ratanya dan sampai tidak ada lapisan kulit yang tersisa. Rencananya kami akan pasangkan 3 akar bantu, dan sayatan yang kedua dan yang ketiga kami skip saja supaya durasinya tidak terlalu panjang. Selanjutnya pasangkan tali di bagian tengah sayatan. Lanjut melakukan irisan atau menyayat dari akar bantunya. Usahakan rata dan ketemu dengan kayu. Masukkan akar bantu di sela-sela tali sehingga nanti dia tidak bergeser. Eksekusi pada bagian ini sama dengan metode himpit akar. Pemasangan akar yang kedua dan yang ketiga juga kami skip. Ini adalah finalnya. 3 akar sudah kami pasangkan pada batang yang akan dilakukan cangkok. Periksa ketiga akarnya apakah ada yang posisi atau letaknya bergeser. Sisa tali yang bagian tengah tidak usah dipotong karena nanti digunakan untuk pengikatan awal. Sesi selanjutnya yaitu pengikatan. Ini proses juga sama dengan himpit akar. Diikat menggunakan tali yang lebihan di awal, kemudian dilanjut dengan pengikatan menggunakan tali rafia supaya lebih kuat. Pada proses pengikatan tali dan juga pelilitan dengan plastik menggunakan plastik wrapping itu sama dengan metode himpit akar. Untuk bagian ini kami skip saja. Ini langsung kami tunjukkan hasilnya. Akar sudah kami ikat dan kami lilit dengan plastik wrapping. Sebelum pemasangan dari media cangkok, kita rapikan dulu ukuran dari akar, usahakan harus sama. Atur letak atau posisi akar. Jika ada akar bantu yang panjang tidak sama, disamakan saja dengan cara digunting. Seperti ini kondisinya dan siap untuk dipasangkan dengan media cangkok. Dan inilah pembeda teknik ini dengan teknik cangkok susu pada umumnya. Perbedaannya terletak pada media cangkok yang biasanya dipasang di bagian atas,
ini kita siapkan atau kita rakit di bawah. Adapun tata cara penggunaannya adalah dibelah dengan menggunakan pisau media tanam tadi, belah pada satu sisi, kemudian eksekusinya masukkan belahan dari media tanam tersebut ke akar bantu dan juga menutupi keratan dari batang yang dicangkok. Atur posisi akar sehingga bisa masuk ke dalam media cangkok. Pastikan keratan juga ikut terbenam ke dalam media cangkok, dan untuk sisi satunya kita tutup juga dengan media cangkok, namun penempatannya adalah berlawanan dengan sisi yang bagian kiri. Seperti ini kondisinya, bagian atas dan bagian bawah itu berlawanan. Sebelum diikat, pastikan akar bantunya benar-benar tertanam ke dalam media. Lanjut eksekusi pengikatan, ikat untuk di bagian tengah terlebih dahulu. Sebaiknya ikat menggunakan tali rapia supaya lebih kuat. Pengikatan harus dipastikan kuat atau kencang supaya medianya tidak terlepas dari batang cangkok. Setelah ikatan dirasa sudah kuat, bisa dikunci ikatan tersebut supaya tidak lepas. Sesi pengikatan bagian tengah sudah selesai, seperti ini kondisinya. Ini sebagai ikatan awal. Lanjut lagi ikat untuk di bagian atas. Ikatan kedua yang di bagian atas juga penting karena di sini nantinya akan merekatkan dan membenamkan akar bantu sehingga bagian akar bantu yang berwarna coklat bisa tertanam secara sempurna di dalam media cangkoknya. Lanjut yang terakhir adalah pengikatan untuk bagian bawah. Untuk pengikatan ketiga ini fungsinya adalah memadatkan media supaya benar-benar menempel pada batang dan juga akar. Dan proses pengikatan sudah selesai, seperti ini kondisinya. Untuk bagian atas berpotensi air hujan masuk, maka dari itulah kita perlu menutupnya dengan cara melilitkan plastik wrapping dari bagian tengah menuju ke atas, dan terutama untuk celah atau lubang di bagian atasnya bisa tertutup secara rapat. Di bagian atas ini ulangi pengikatan atau pelilitan secara berulang sampai lubang di sela-sela antara batang dan juga media cangkoknya bisa tertutup secara rapat. Setelah dirasa sudah tertutup rapat, maka pelilitan bisa diakhiri dengan pemberian kuncian di bagian atasnya. Caranya sama dengan cara pelilitan berulang di titik yang sama, kemudian dilakukan kuncian. Dengan demikian proses pelilitan sudah selesai, seperti ini penampakannya. Penampakan secara keseluruhan sambil diperiksa apakah ada bagian yang bocor atau tidak terikat secara kencang. Jika menemukan kebocoran, bisa dilakukan pelilitan secara berulang. Dengan cara ini, menurut kami, ini lebih praktis dan lebih mudah. Pemasangan dari media tanam bisa dirakit di bawah, sehingga tinggal dipasangkan ke akar bantu dan keratannya. Sesi terakhir adalah menutupnya dengan plastik berwarna hitam, atau bisa menggunakan kain berwarna gelap. Dalam proses cangkok atau memunculkan akar, kondisi yang terbaik adalah tidak terkena sinar matahari, sehingga keluarnya akar akan lebih cepat. Tunggu sekitar 6-8 minggu, maka cangkokan ini bisa diturunkan atau dipanen cangkok untuk menjadi bibit baru. Semoga video ini bisa bermanfaat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.